Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Pusponagoro, NIM 213020703108 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas B. Ingin menjelaskan bagaimana etika pemerintahan itu berjalan. Langsung saja ke penjelasannya. Baik. Etika pemerintahan adalah aturan atau pedoman yang dijalankan oleh para pemangku kebijakan. Etika pemerintahan berbentuk peraturan yang harus dijalankan pemerintahan untuk mendapat tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep etika pemerintahan. Sederhananya, konsep etika pemerintahan adalah standar yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pejabat dan penyelenggara pemerintahan. Di dalam konsep etika terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama adalah nilai etika pemerintahan, yaitu nilai-nilai etika yang menjadi landasan moral bagi aparatur sipil negara dan para penyelenggara pemerintahan, serta menjadi pedoman kebijakan bagi administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah kode etik, yaitu sebuah standar perilaku orang yang berprofesi sebagai penyelenggara pemerintah dan menunjang profesionalitas para penyelenggara pemerintahan. Kode etik juga digunakan untuk menjaga kualitas kerja serta perilaku para penyelenggara pemerintahan agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah SOP. SOP atau Standar Operational Procedure berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena dalam SOP terdapat aturan dan tata cara menjalankan pemerintahan. SOP mengatur berbagai aspek, mulai dari standarisasi pegawainya hingga aspek dalam mengatur sebuah kinerja yang berkualitas. Kemudian SOP ada yang hanya mengatur instansi pemerintahan saja dan ada beberapa instansi yang bahkan seluruh instansi. SOP ada yang berbentuk undang-undang, perpres atau peraturan pemerintahan. Selanjutnya adalah indikator etika pemerintahan dan hambatan penerapan. Di dalam penerapannya tentu terdapat berbagai macam indikator dan juga hambatan dalam menerapkan etika pemerintahan. Terdapat juga nilai keutamaan etika pemerintahan, yaitu penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM. Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain. Yang pertama, kemudian indikator etika pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pertanggungjawaban atau responsibility. Asas ini begitu menyangkut hasrat pegawai tentang rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan dengan cara yang paling baik yang bisa dilakukan. Kemudian pengabdian dedikasi merupakan suatu keinginan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan sepenuh hati dan tidak menginginkan pamrih seperti itu, dan lebih mementingkan output kerja yang lebih baik. Kemudian kesetiaan loyalty, loyalitas terhadap pekerjaan melalui pimpinan dan maupun rekan kerja yang terpenting pada aturan dan konstitusi yang berlaku untuk mencapai tujuan bangsa. Kemudian kepekaan sensitivity, asas yang mencerminkan kemauan dari seorang pegawai untuk bagaimana mempersiapkan diri bagi perkembangan yang baru, sehingga ada upaya memperbaiki dirinya dalam meningkatkan dengan upaya pendidikan maupun latihan-latihan di luar pendidikan formal. Kemudian persamaan equality, memberikan perilaku adil. Perlakuan ini dicontohkan dengan perlakuan yang sama serta tidak membeda-bedakan tanpa memandang hubungan keluarga dan mengutamakan kepentingan pribadi sehingga tujuan dari pelayanan itu terwujud. Kemudian ada hambatan-hambatan dalam penerapan etika pemerintahan. Hambatan penerapan etika pemerintahan oleh sebagian besar pejabat pemerintah berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintah. Jika tindakan birokrasi dalam menjalankan tugasnya dilandasi nilai-nilai etika, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berhasil. Bagi para perangkat pemerintahan yang bertindak tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, kemudian sewenang-wenang yang menghambat penerapan etika pemerintahan ini akan dianggap atau dipandang sebagai pelanggar etik. Di dalam perangkat pemerintahan sering ditemukan beberapa oknum yang melanggar etik dan hanya dibiarkan saja atau tidak ditindaklanjuti. Sedangkan orang-orang seperti itulah yang menghambat secara langsung penerapan etika pemerintahan itu sendiri.
Berjalannya suatu etika pemerintahan itu oleh sebagian besar perangkat pemerintahan akan berimplementasi langsung pada sektor penyelenggaraan pemerintahan. Etika pemerintahan yang dijalankan suatu birokrasi pemerintahan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat atau daerah. Adapun hambatan penerapan etika pemerintah diantaranya sebagai berikut. A. Rendahnya kemampuan empati. B. Intensitas komunikasi yang rendah dan lemah. C. Pola pikir dan tujuan serta kesalahan persepsi dalam memahami etika. D. Adanya tindakan penyimpangan yang terakumulasi secara sistematis. E. Adanya kekhawatiran akan terjebak di dalam lingkungan yang tidak berujung, kekhawatiran di lingkungan tertentu. F. Kuantitas dan kualitas aparat pemerintahan. Kemudian fungsi dari etika pemerintahan sendiri ada dua, yaitu ada fungsi primer kemudian ada fungsi sekunder. Di dalam fungsi primer terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi pelayanan merupakan layanan yang diberikan ke masyarakat seperti pembuatan KTP, kemudian SIM, kartu keluarga dan lain sebagainya yang diperlukan pelayanan oleh pemerintah. Kemudian fungsi pengaturan. Pengaturan ini mulai dari pengaturan bagaimana tata cara melaksanakan perekonomian di Indonesia, kemudian tata cara untuk melakukan hal-hal dan tindakan di Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi sekundernya itu terdapat fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Yang pertama, untuk fungsi pembangunan sendiri itu seperti membangun sekolah-sekolah, kemudian membangun jalan yang rusak, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang. Kemudian fungsi pemberdayaan, yaitu pemerintah melakukan peninjauan langsung, melihat bagaimana masyarakatnya sudah mendapatkan pendidikan yang layak atau belum, kemudian dari taraf kemiskinannya juga untuk bisa dilihat oleh pemerintah dan segera dilakukan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian terdapat nilai, fungsi dan sumber etika pemerintahan, namun kali ini saya akan menyebutkan sedikit apa itu yang termasuk di nilai pemerintahan. Yang pertama adalah penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia atau HAM. Jadi sesama manusia harus bisa saling menghargai dan memberikan hak-hak yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, honesty. Sikap yang jujur dalam memberikan pelayanan akan memberikan kepuasan terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah keadilan dan kepantasan, merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain. Berperilaku adil tanpa melakukan pembedaan dan melakukan pelayanan dengan melakukan pelayanan yang sama, begitu tidak membeda-bedakan, tidak melihat dari keluarga, suku maupun agama. Kemudian yang keempat ada kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan, fortitude. Tidak bisa disuap, tidak bisa melakukan korupsi, itu merupakan suatu kekuatan moralitas yang tinggi. Kemudian yang nomor 5, kesederhanaan dan pengendalian diri. Kemudian yang 6, nilai-nilai agama dan sosial budaya, termasuk nilai agama agar manusia bertindak secara profesional dan bekerja keras dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Dan sumber etika pemerintahan ada 3, yaitu Pancasila, nilai agama, kemudian nilai budaya. Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan adalah sebuah dasar negara, itu sebagai acuan bagi para penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, maka aparatur pemerintah selalu berpegang teguh kepada Pancasila sebagai kode etik pemerintahan secara bulat dan utuh. Kemudian nilai agama. Nilai agama apabila diterapkan dengan baik untuk melaksanakan pemerintahan, maka hasilnya juga akan baik karena para aparatur akan terhindar dari sifatnya yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian nilai budaya. Pola perilaku hasil interaksi yang turun-temurun menjadi suatu kebiasaan baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan banyak masyarakat. Telah menjadi suatu norma kehidupan dalam berpemerintahan yang terinternalisasi menjadi bentuk suatu etika dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, unsur budaya juga merupakan salah satu sumber etika pemerintahan.